Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Kurnia Damayanti. Saya kuliah di STI STMB, Prodi Manajemen, kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah. Langsung saja. Yang pertama, ada karya ilmiah. Karya ilmiah itu apa sih? Karya ilmiah sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan juga dunia penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang terbitkan merupakan hasil dari berbagai macam riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian ataupun lembaga pendidikan. Kemampuan menulis karya ilmiah menjadi sangat penting sebagai wujud pemahaman kita tentang permasalahan atau kajian ilmu yang kita pelajari. Melalui penyusunan karya ilmiah, berbagai konsep, teori, atau gagasan baru lahir dan dapat dikaji kembali secara ilmiah. Hal ini sekaligus sebagai penanda semakin berkembangnya ilmu yang dipelajari. Dan selanjutnya ada pengertian karya ilmiah menurut beberapa ahli. Yang ada pertama dari Broto Wijoyo. Yang dimaksud dengan karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Jonas, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Dan yang terakhir ada menurut Harry Firman. Karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan atau dipaparkan dari hasil pengkajian atau penelitian yang telah diajukan, yang dalam penulisan memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Dan selanjutnya ada jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah bisa disebutkan ada pertama, ada bentuk makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengendalikan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif dalam penyajiannya. Makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Dan yang kedua ada berbentuk artikel. Artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Dan yang ketiga ada kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh para ilmuwan. Dan yang keempat ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum penyelesaian jenjang studi diploma S1, S2, atau S3. Sistematika penulisan pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang kelima ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulisan dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Yang keenam ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Dan yang ketujuh ada disertasi. Disertasi atau PhD tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci, disertai berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Oke, dan selanjutnya materi ketiga ada ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah itu ada 5. Yang pertama, karya ilmiah menyajikan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan kedua, karya ilmiah disajikan dengan menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, karya ilmiah ditulis secara jujur dan aktual. Yang keempat, karya ilmiah disusun secara sistematis, konseptual, dan prosedural. Yang kelima, penyimpulan karya ilmiah dilakukan berdasarkan fakta-fakta.
Telah disebutkan sebelumnya bahwa penulisan karya ilmiah tidaklah sembarangan. Pada umumnya karya ilmiah ditulis dengan menggunakan jenis dan ukuran kertas tertentu. Apapun jenis dan ukuran kertas yang umum digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah kertas HVS berukuran A4 80 gram. Pengetikan karya ilmiah hanya pada satu sisi kertas atau tidak diketik bolak-balik. Sementara itu, jenis dan ukuran huruf yang digunakan dalam karya ilmiah adalah jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12. Itu sudah sangat umum sekali untuk diketahui. Dan di sini dalam menulis karya ilmiah, terdapat beberapa teknik yang perlu dipahami dan diterapkan, yaitu spasi atau jarak baris penulisan, yang kedua ada ukuran, ketiga ada penomoran halaman, dan yang keempat ada bahasa dan penggunaan istilah. Bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, mengacu pada Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman ini mencakup pedoman dalam pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Dan yang kelima ada bentuk kalimat. Kalimat dalam penulisan karya ilmiah hendaknya disajikan dalam bentuk pasif, dalam artian kalimat dalam karya ilmiah tidak boleh disajikan dalam perfektif. Orang pertama seperti saya, aku, dan lain-lain pada bagian ucapan terima kasih atau kata pengantar atau prakata-kata saya diganti dengan kata penulisan. Yang keenam ada penulisan kata pengantar. Setiap karya ilmiah selalu didahului dengan kata pengantar atau prakata atau ucapan terima kasih. Dalam penulisan karya ilmiah, kata pengantar berisi ucapan terima kasih ditulis secara berurutan dimulai dengan pihak luar keluarga atau teman. Oke, selanjutnya. 7. Penulisan abstrak. Abstrak dalam penulisan karya ilmiah sangat penting karena merupakan intisari dari karya ilmiah yang dibuat. Isi abstrak pada umumnya ditulis dengan spasi tunggal dengan jumlah kata minimal 75 kata dan maksimal 100 kata dan ditulis dalam satu paragraf. 8. Penulisan daftar isi. Daftar isi ditulis dengan spasi tunggal untuk penulisan judul setiap bab ditebalkan atau di bold dan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Poin ke-9 di sini ada penulisan daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Yang ke-10 ada penulisan judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab. Dan yang ke-11 ada penulisan paragraf. Yang ke-12 ada penulisan naskah atau teks. Penulisan posisi naskah atau teks karya ilmiah diatur dengan ketentuan rata kiri kanan dalam artian pengertian naskah atau teks karya ilmiah dimulai dari sisi kiri hingga sisi kanan. Poin ke-13 ada penulisan permulaan kalimat. Dalam penulisan karya ilmiah, permulaan kalimat ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital pada awal kata dan diakhiri dengan tanda titik. Poin ke-14 ada penulisan bilangan. Ketentuan lain dalam penulisan karya ilmiah adalah terkait dengan penulisan bilangan. Ketentuan tersebut adalah bilangan dalam karya ilmiah ditulis dengan angka, kecuali jika bilangan tersebut terdapat pada awal kalimat, maka bilangan ditulis dengan huruf. Poin ke-15, penulisan nama gambar dan nama tabel, penggunaan gambar, contoh grafik, bagian, dan lain-lain. Dan tabel dalam penulisan karya ilmiah bertujuan untuk menampilkan data atau informasi tertentu. Poin ke-16 ada penulisan kutipan dan sumber kutipan. Poin 17 ada penulisan daftar pusaka. Penulisan daftar pusaka juga merupakan hal terpenting dari penulisan karya ilmiah dan dilakukan untuk menghindari dan meminimalisir plagiarisme. Dan kita lanjut ke materi 4 tentang pengertian karangan. Karangan adalah karya tulis, hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. 2. Jenis-jenis karangan. Yang satu ada karangan narasi. Merupakan salah satu jenis karang atau karya tulis yang berupa rangkaian peristiwa baik fisik maupun non-fisik yang disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang sistematis dan logis. Ciri-cirinya. 1.
menyajikan suatu cerita yang berupa berita, peristiwa, pengalaman yang menarik kepada pembaca. Yang kedua, ada cerita-cerita tersebut disajikan dengan urutan kronologis yang jelas. Yang ketiga, ada konflik dan tokoh yang menjadi inti dari sebuah karangan. Yang keempat, memiliki setting yang disampaikan dengan jelas. Dan yang kelima, bertujuan untuk menghibur pembaca dengan cerita-cerita yang disampaikan. Dan yang kedua, ada karangan deskripsi. Apa itu karangan deskripsi? Karangan deskripsi adalah suatu bentuk karya tulis yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek maupun benda kepada pembaca seolah-olah pembaca merasakan, melihat, dan cirinya kepada para pembaca. Yang ketiga ada metode penulisan menggunakan cara objektif, subjektif, atau kesan pribadi penulisan terhadap suatu objektif. Dan yang ketiga ada karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah jenis karangan yang berisi tentang penjelasan-penjelasan maupun pemaparan mengenai suatu informasi kepada pembaca. Ciri-cirinya ada apa saja sih? Ciri-cirinya ada 3, yaitu menyajikan atau menyampaikan sebuah informasi kepada pembaca, dan yang kedua ada informasi yang disajikan bersifat fakta atau benar-benar terjadi, dan yang ketiga ada tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Oke, kita lanjut. Ada karangan persual. Itu apa sih? Karangan persuasi adalah salah satu bentuk karya tulis yang berisi ajakan-ajakan kepada para pembaca untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Ciri-cirinya. 1. Karangan ini bersifat mengajak para pembaca. Yang kedua, memiliki alasan-alasan yang kuat berupa data fakta dan lain-lain untuk meyakinkan pembaca. Yang ketiga, karangan ini berusaha menghindari konflik agar pembaca tidak kehilangan kepercayaannya. Yang keempat, ada karangan ini berusaha mendapatkan kesepakatan atau kepercayaan antara penulis dan pembaca. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi 5. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menulis karya ilmiah. 1. Menentukan topik atau tema. Topik atau tema merupakan inti atau pokok pembahasan dalam karya ilmiah, tema atau topik untuk tugas sekolah, dan sejenisnya. Seringkali sudah ditentukan oleh pengajar atau peserta didik, tinggal menyusun karya ilmiah berdasarkan tema yang ditawarkan. Yang kedua ada mengumpulkan bahan. Bahan yang dimaksud dapat berupa pustaka atau benda-benda yang berkaitan dengan penelitian untuk karya ilmiah yang menggunakan percobaan untuk eksperimen. Dengan ilmu eksakta butuh mengumpulkan bahan dan alat tertentu sesuai kebutuhan penelitiannya. Dan yang ketiga, menentukan hipotesis. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Yang keempat, ada menyusun rancangan penelitian. Yang kelima, melaksanakan percobaan turun ke lapangan atau kajian data. Yang keenam, melakukan pengumpulan data. Yang ketujuh, menganalisis data. Dan yang kedelapan, merumuskan hasil penelitian. Kita langsung masuk ke materi 6. Karya ilmiah sederhana. Karya ilmiah sederhana adalah sebuah karya tulis yang disusun berdasarkan metodologi ilmiah menggunakan data yang faktual dan akurat, serta analisis data yang tepat dan dapat diuji ulang oleh orang lain. Cukup sekian dan terima kasih. Tadi kita sudah menyebutkan materi 1 sampai materi 6. Semoga apa yang saya sebutkan dan saya jelaskan bisa bermanfaat bagi para pendengar. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.